Teks resensi bagian 2. Kebahasaan dan langkah menyusun teks resensi. Pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang pengertian teks resensi, juga unsur-unsur berikut struktur dari teks resensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita mengulang dulu ya bahwa resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya tulis seperti buku maupun karya seni seperti film, lukisan, atau lagu. Unsur-unsur teks resensi terdiri dari identitas, sinopsis, penilaian, dan rekomendasi. Sedangkan struktur dari teks resensi yaitu orientasi, argumentasi, dan rekomendasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks resensi. Di dalam sebuah teks resensi, kita akan menemukan berbagai macam kebahasaan, di antaranya konjungsi penerang, kalimat persuasif, kalimat argumentatif, konjungsi kausalitas, dan konjungsi temporal, serta kata-kata teknis. Pada tiga terakhir ini, yaitu konjungsi kausalitas, temporal, dan kata-kata teknis, saya akan lewat dulu ya, karena kita sudah sering menjelaskan di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan mengetahui bagian pertama dari kaidah kebahasaan teks resensi, yaitu konjungsi penerang atau definisi. Apa ya yang dimaksud dengan konjungsi penerang? Konjungsi penerang yaitu konjungsi atau kata hubung yang menyatakan menerangkan kata, istilah, atau kalimat sebelumnya. Langsung saja ke contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Dalam buku ini diceritakan bahwa tokoh Sabari jatuh cinta sejak SMP. Nah, kata bahwa pada contoh kalimat ini merupakan konjungsi penerang atau definisi, karena bahwa ini akan menjelaskan kalimat ini dan ini merupakan penjelasannya. Kemudian pada kalimat kedua, sang pemimpi merupakan cerita lanjutan bla bla bla. Kata merupakan konjungsi penerang. Kemudian pada kalimat ketiga, pada cerita sebelumnya, yakni dalam buku ketiga Andrea Hirata bla bla bla, kata yakni ini merupakan konjungsi penerang atau definisi. Selanjutnya, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat saran, ajakan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan adanya kata-kata persuasi seperti jangan, seharusnya, sebaiknya, dan sebagainya. Contoh, pada kalimat pertama kita lihat selain diksi yang arkais, bahasa dalam buku ini banyak menggunakan istilah dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, sebaiknya Anda siapkan juga kamus bahasa Belanda saat membacanya. Nah, ini merupakan kalimat persuasif, ditandai dengan adanya kata persuasi. Dan maksud yang tertera juga pada kalimat ini adalah menyarankan kepada pembaca. Kemudian pada kalimat kedua, Anda tidak perlu mencerna setiap kalimat dengan sulit, karena buku ini terbilang cukup ringan dan santai. Kata tidak perlu di sini merupakan kata persuasi, maka kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat persuasif. Selanjutnya, kita akan masuk ke kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif yaitu kalimat yang menyatakan argumentasi. Pada kalimat argumentasi biasanya terdapat unsur yang menyatakan gagasan disertai data dan fakta sebagai bukti. Langsung saja ke contohnya ya. Pada kalimat pertama, buku ini memiliki sampul yang menarik dan kekinian. Kalimat ini merupakan gagasan atau pendapat si penulis. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya, pada sampul tersebut terdapat ilustrasi makhluk ubur-ubur namun berwajah manusia. Nah, kalimat ini merupakan kalimat bukti untuk membuktikan gagasan pada kalimat pertama. Lalu contoh kedua, desain sampul yang menarik dan font tulisan yang ukurannya cukup besar dan tebal, buku ini membuat pembaca nyaman pada saat membacanya. Kalimat ini merupakan gagasan atau pendapat, opini si penulis. Nah, kalimat ini dibuktikan oleh kalimat sebelumnya. Ini
ini merupakan kalimat bukti. Maka ini dan ini merupakan kalimat argumentatif. Bagaimana? Mudah bukan mengetahui kebahasaan dalam teks resensi? Selanjutnya, bagaimana ya cara kita menyusun sebuah teks resensi? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan dan mempertimbangkan buku yang akan diresensi. Kemudian yang kedua, mencatat data identitas atau informasi buku yang akan diresensi. Yang ketiga, setelah itu kita membaca sambil menuliskan poin-poin penting isi dalam buku tersebut. Dan terakhir, kita menuliskan isi resensinya. Bagaimana? Sudah siap mencoba membuat teks resensi? Silakan persiapkan dan selamat mencoba. Pembelajaran kali ini bersumber dari